Lebih paham tentang agama Bapak dibanding Bapak. Buktinya Bapak nggak tahu kalau nenek moyang Tuhan Bapak memang itu kalau ternyata kamu seorang lebih pezina. paham, terus ada hak kamu mengajari kami. Adalah haknya, emang ada larangan nama Yesus. Dilarang orang Islam mengajarkan Kristen, emang ada di undang-undang. ini Dilarang saudara. orang Islam mengajarkan Kristen, ada gitu undang-undangnya gitu. Udahlah, nggak bisa kalian. Bapak nih apa sih maunya Bapak yang naik ke Ada, atas, kami kalian itu izinkan naik. motivasinya itu motivasi. Ya udah Bapak turun ya. kalian. Iya ya udah ya turun lah, kasihan bikin malu ah. Aneh orang Kristen ini mau naik ke atas ngapain saudaraku? Saya kan cuma nanya sebelum kalian bertanya tentang agama saya, cuma tahu apa iya nenek moyangnya Yesus itu pejina, penipu, pesundal. Nih ya, yang dikatakan pejina nenek moyang Yesus siapa? Daud. Yang dikatakan pesundal nenek moyang Yesus siapa? Rahab. Yang dikatakan penipu nenek moyang Yesus siapa? Yakub. Yang dikatakan pedofil nenek moyang Yesus siapa? Ishak. Itu bener nggak sih? Aku tuh penasaran, masa Tuhannya orang Kristen nenek moyangnya pejina, pesunda, pedofil dan juga penipu? Agak shock aku nih, shock aku. Itu loh. Halo lelaki penghibur. Oke. Halo Unir, halo. Ya. Dibuka ininya, dibuka cam. Coba boleh ditolong Kak, gimana caranya coba? Bisa tolong saya Kak? Oke, ini saya minta ya. Ini saya undang buka cam, silakan diklik di handphone Anda, brother. Oke, bentar ya Kak. Oke. Oke, lelaki penghibur. Silakan bertanya tentang agama saya, tapi saya mau konfirmasi dulu. Bener nggak sih nenek moyang Tuhan Anda itu Anda Kristen atau Islam, Dek? Saya Kristen. Oke. Bener nggak sih setelah saya baca Bible, nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, pedofil dan penipu? Bener nggak gitu, Dek? Menurut kamu itu beneran ya? Baik. Sebelum saya jawab, tadi kan indikasi mencerdaskan, betul nggak sih? Tujuannya Ya, mencerdaskan ya? Betul. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini bertujuan untuk mencerdaskan? Oke, yang pertama adalah ketika kita memiliki iman, kita mengajak orang lain yang beriman menggunakan critical thinkingnya untuk berpikir apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang, punya silsilah, dan apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang dari kalangan-kalangan penipu, pesundal, pejina. Ini namanya membangun critical thinking. Cerdas, definisi cerdas adalah menyelesaikan persoalan dengan pikiran. Nah, ada persoalan dalam pikiran saya terkait tentang orang Kristen yang punya Tuhan bersilsilah dalam Matius dan dalam kitab Lukas. Ternyata setelah saya selidiki, saya tidak percaya begitu saja. Ternyata setelah saya lihat kitab kalian, saya baca secara tekstual, saya menemukan bahwa ternyata nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen ada yang pejina, pesundal, penipu, dan juga pedofil. Menariknya, ketiga sifat ini tidak dihukumi oleh Tuhan. Nah, muncullah sebuah analisa di otak saya. Apakah Tuhannya orang Kristen ini rasis dan juga nepotisme? Giliran nenek moyangnya yang berbuat dosa tidak dihukum mati. Giliran orang lain seperti Uza yang tidak berdosa, hanya kesentuh tabut Tuhan dihukum mati di tempat. Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dihukum mati karena tidak mengizinkan punya keturunan Yehuda. Bahkan Yehuda yang meniduri menantu itu tidak dibunuh oleh Tuhan, padahal itu perjinahan. Makanya saya mengajak orang Kristen untuk berpikir, mencerdaskan seluruh orang beriman. Apakah betul kalian menerima Tuhan yang nenek moyangnya pesundal, pejina, penipu dan juga pedofil? Itu saja sebenarnya. Karena saya mengajak kalian untuk berpikir. Ya, itu indikator mencerdaskan. Silakan. Jadi tujuan mencerdaskan itu adalah mengajak orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian perkara-perkara itu bisa dilogiskan atau diterima oleh otak, begitu? Sebenarnya kalau kita bicara perkara logis, apapun yang keluar dari pikiran itu harus logis. Karena kalau dia keluar dari pikiran tapi tidak logis, poinnya gini, kata beriman, apakah iman atau konsep ketuhanan itu harus logis? Setidaknya iman bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau iman dipertanggungjawabkan saya setuju, tapi kalau apakah dengan beriman itu harus didasarkan dengan logis? Iyalah. Logika itu kan bukan cuman apa yang masuk ke dalam akal, rasio pun juga adalah fungsi dari akal kan, pertimbangan akal kan. Tapi sebelum saya menjawab
atau Ini mau masuk ke konfirmasi substansi atau apa. nggak panjang kali lebar nih? Takutnya saya kayak tes CPNS nih bang. Kalau Saya tes CPNS barusan nanti aja. aku barusan cuma ngomong belum nyampe 30 detik loh. Kakak aku dengerin tadi beberapa kalimat aku dengerin. Iya kan kita mau Tapi kalau masuk kakak ke mau substansi. ngomong Di sini lagi, kan- lanjut aja dulu. Kalau mau ngomong lanjut Ya, aja dulu. pertama di sini kan umat Kristen diajak untuk berpikir. Nah, saya tidak mau panjang kali lebar Anda mengapa namanya itu mewawancara saya karena saya lagi nggak tes CPNS. Kalau Anda Loh, ini kan merasa Anda- di sini saya- tidak ada Anda- indikasi. saya naik. Sebentar dulu. Saya naik ini kan juga Sebentar dulu diwawancarai. katanya suruh saya bicara. Enggak, saya. enggak. Enggak, Oke, saya tidak nanti mewawancara gantian kok, ya. saya mengkonfirmasi kok. Oke. Siap Nanti wawancara dengan gantian ya. konfirmasi beda, Bang. Masa nggak ngerti? Wawancara itu pertanyaannya itu Wawancara ditanyain itu semua, juga 1, 2, 3, mengharapkan 4, 5. konfirmasi. Katanya masih. Saya mengkonfirmasi loh beda lah wawancara sama mengkonfirmasi. Oke, Saya cuma sekarang udah, mengkonfirmasi poin aja. aduh. Sekarang Ya poinnya gimana aja, sih poin, bang? poin. Saya diizinin. Ini Anda naik Ya. poin. Tadi saya yang minta Oke, poin, Anda lanjut, bertele-tele. Sekarang lanjut. Anda yang minta poin. Poinnya adalah Anda sebagai orang Kristen menerima tidak Tuhan Anda punya nenek moyang pezina, pesundal, penipu dan juga pedofil. Itu aja. Lanjut kita diskusi yang lain gitu loh. Ribet banget sih Sudah? bang. Sudah Silakan. belum? Ya. Ya kan Oke. udah. Silakan jawab. Kalau standarnya disamakan, kita nggak sama ya, karena di dalam yang kau ceritakan tadi kau bikin sebuah kesimpulan bahwa beriman itu harus berlogika atau setidaknya bisa dirasionalkan. Tapi mohon maaf nih, standar kita beda. Kenapa? Kau ngerti nggak Lu- dengan lu pertanyaan? lu dengan saya Telinga kau beda. sehat nggak? Yuk, Saya bertanya, apakah kamu menerima Tuhan yang punya nenek moyang pesundal, pejina, dan penipu dan juga pedofil? Itu aja kok bawa rasional. Cuma nanya gitu doang bawa rasional, lari-lari kemana-mana. Udah itu aja terima. saya terima. Saya Ya terima dengan udah, konsep saya. ya udah terima. nggak apa-apa. Ya udah selesai kan? Ya udah Nggak, kita Dini. masuk ke tema. Apalagi? Oke, masuk ke tema. Ya, masuk ke tema. Ya udah Bagus, berarti masuk benar ke ya. tema. Berarti menurut orang Kristen memang Yesus itu nenek moyangnya pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu, teman-teman. Udah Iya, clear kan? terserah. Apa Itu pula kan yang menurut mau kalian saya terima. Lah, Bagaimana mungkin saya paksakan kok menurut apa yang saya saya? pikirkan ke Anda gitu. Kenapa Kalau Anda ini jadi berpikir seperti munafik? itu ya. Katanya terima Nggak tapi nggak terima. Kamu terima maksudnya saya kamu terima. itu bukan terima nggak terima. Kamu tahu nggak itu betul-betulan ada ayatnya atau tidak? Kamu ngerti nggak? Saya terima, tapi kan Ngerti. karena kalian loh, bukan kata saya, Ngerti, kata ngerti. kitab Iya, ente. iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah menurutmu memang Tuhan itu masuk akal punya nenek moyang, apalagi nenek moyangnya pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil? Menurutmu? Lah, malah Oke, ketawa, udah, dia betul, ngetawain Tuhannya dia. Framing aja terus. Gimana? Loh, kamu tuh nggak framing? Framing itu memberikan bingkai dan kebanyakannya lebih ke negatif nih ya. Saya tidak membingkai, saya bertanya, mengkonfirmasi. Ketika saya belajar kitab kamu, Tuhanmu punya silsilah. Matius Iya, 1:1, betul, Lukas betul. 3:23. Artinya punya nenek Betul, moyang. betul. Salah nggak saya? Betul. Salah nggak Iya, saya? betul. Betul. Nah, kemudian setelah saya selidiki, nenek moyang Tuhanmu ada yang pejina, penipu, pedofil dan juga pesundal. Ah, itu kamu gimana? Kamu terima nggak? Kamu memang meyakini bahwa Tuhan itu selain punya nenek moyang, Tuhan itu nenek moyangnya juga para pelaku kejahatan gitu. Itu betul gitu. Ya udah, selesai. Ah, sekarang apa? Kamu mau tanya tentang Islam apa? Udah selesai kan? Nggak ribet-ribet sama Unriva tuh teman-teman. Cuman Oke, perlu oke. kejujuran aja di sini ya. Lanjut. Oke, Apa mau bahas apa? Uni yang aku mahasiswi tadi ngomong dia ungkit judul ini untuk mencerdaskan, betul? Betul nggak? Kayaknya kamu ini Mencerdaskan? ada masalah kejiwaan Oke. deh. Kita Enggak langsung ke dong, tema enggak selanjutnya. Kok enggak Oh, dong? tadi kamu kan ngizinkan Definisi saya bicara, cerdas nggak? apa? Ya, definisi cerdas apa? Oke, tadi kau sudah beberkan definisi cerdas itu adalah Apa sesuatu coba? yang bisa dijelaskan atau bisa diterima Ah, itulah oleh kau, akal. telinga kau, Betul kau nggak? berubah perkataanku, Kan kau tadi. apalagi perkataan Tuhan. Nah, Enggak kayak gitu kataku dirubah. tadi. Ah, ini Ya udah, kurekam gimana? ini, jangan Gimana? macam-macam. Ya, Cerdas gimana? Ya, itu gimana? adalah Coba. kemampuan berpikir manusia yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Ulangi lagi ini 3 kali aku sebutinnya. Oke. Cepat ilmu kau di sini nih. Mampu Cerdas, menyelesaikan. dengar dulu. Dengar Cerdas? dulu. Ya, coba ya. 3 kali kau sebut, soalnya kau suka melintir kata-kata orang. Aduh, jangan belagu lah, Dek. Cerdas. Ya, cerdas pokoknya apa? Cerdas ketawa, apa? Dek. Baca dalam Apa cerdas? Ntar Dek, aku Apa tunjukin dalam cerdas? Amsal ya. Dalam Ya, ya ya, aku ya. jelaskan. Hmm.
Dalam kitab Amsal dikatakan berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak ketawa dan banyak marah-marah. Kok kayak orang itu? Jangan ikuti kitab. Berperkara dengan baca orang Amsal bodoh. itu. Justru Berperkara begitu. dengan Iya, orang terus, bodoh. terus. Iya. Ini orang kenapa Ya, sih? cerdas Ini? itu apa? Jawab dong. Cerdas itu tadi adalah apa? Iya, saya lagi ngomong. Bisa jadi manusia normal nggak? Oke, cerdas adalah kemampuan Si paling seseorang. Bisa nggak? Oh alah, Oke, lah lanjut. ternyata. Gaya kau tuh kayak hantu, kau banyak kali cerita, aku turunlah kau lah, kayak penting kali kau ku tengok. Geli aku lihatnya. Ku jelaskan sama kau cerdas 3 kali supaya kau nggak melintir perkataanku. Cerdas artinya adalah kemampuan seseorang mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Nah, aku ingin kalian bisa menyelesaikan masalah pikiranku. Apa itu? Pertanyaan yang keluar dari pikiranku, apa iya Tuhan punya nenek moyang pejina, pesundal, dan juga pedofil dan penipu? Itu kok. Iya kata kalian. Nah, dari situlah kita diskusi bahwa ternyata memang orang Kristen mengakui Tuhannya hasil sperma karena punya nenek moyang. Itu konklusi dari jawaban kalian. Ketika kalian menerima Tuhan punya nenek moyang, di saat itulah kalian sedang mengingkari Tuhan kalian dari Roh Kudus. Kau sok-sok gaya kau sini cerdas. Aku di sini bukan yang ditanyain kayak kau seolah-olah mau tes CPNS, Dek. Aku di sini berbagi ilmu. Tapi gaya kok belagu kali gitu loh. Geli aku lihat orang-orang yang belagu itu. Apa ya maksudnya tuh? Kalau kau punya informasi yang bisa kau bagikan di sini, aku tunggu. Ya. Orang kalau ngomong itu dia yang tanya, kita yang jelasin, dia pula yang sok-sok nguji di sini, ya kan? Kecuali kau punya ilmu, kau yang jelasin definisi-definisi. Nah, lanjut. Begitu teman-teman ya. Jadi buka cam. Si laki-laki ini sudah mengakui bahwa Tuhannya hasil sperma karena punya nenek moyang. Hanya yang punya nenek moyang tuh ya hasil sperma lah. Permainan kata-kata logikamu itu loh Kak, mengerikan. Kita ke poin aja, ke poin. Ya. Nenek moyang itu artinya apa? Definisi nenek moyang apa, Dek? Definisi nenek moyang apa? Kok jadi kau menggiring sih? Biarkan saya bertanya dong. Dari tadi kau Kalau nanya terus. kau tuduh aku menggiring. Ini Loh, ketakutan. gini ketakutan. ya. Ketakutan. Oh ya udahlah, takut aku sama kau ya. Iya. Ya, Iya, gimana? takut aku sama kau. Lanjut diskusi Takut nggak? aku sama kau. Takut Lanjut aku sama diskusi kau, nggak? serius. Kayaknya Oh. kau kan anak Tuhan. Diajak diskusi Anak sehat Tuhan itu nggak biasanya kalau mau. ya udah, diskusi sehat ya. Gantian kalau ngomong ya. Ya, oke. Nah. Aku mute ya. Tadi kau kan menuduh aku. Kau bilang aku menggiring opini. Padahal kau sendiri yang mengakui Tuhan kau punya nenek moyang. Ngapain kau terngangak kayak gitu? Ganteng kau kayak gitu rupanya. Gini loh, Dek. Kau tuduh aku menggiring opini. Padahal kau yang mengakui Tuhanmu punya nenek moyang. Dengan kau mengakui Tuhanmu punya nenek moyang, secara tidak langsung kau mengakui Tuhanmu hasil sperma, Dek. Karena yang punya silsilah genealogi adalah orang-orang yang lahir dari hubungan biologis. Namanya genealogi, nenek moyang. Begitu. Nah, coba kau jelaskan itu. Ngapain berbelit-belit kemana-mana? Oke. Yuk, lanjut. Kalau sekarang saya mengatakan saya setuju kalau nenek moyang itu berarti secara genetik ada, secara biologis ada ini ya, ada hubungan badan begitu ya. Genealogi, jangan Iya, ganti-ganti terserah lah. genetik, genealogi. Ya. Kan kayak gini nih. Loh. Genetik beda dengan genealogi. Aku hanya mengkonfirmasi loh, aku hanya mengkonfirmasi lah, kok langsung panjang. Ya kan kau luruskan, udah konfirmasi kau salah kan, kau mengkonfirmasi, aku yang Oke. menjawab kan, aku yang mengkonfirm kan. Sudah. Kan aku Tadi confirm, kan? kau Salah ngomong, kau. aku diem loh. Kau ngomong, aku diem loh. Ya kau kan nanya sama aku, nggak usah kau Oke, tanya-tanya udah, begitu sudah. kalau kau pengen ngomong. Sudah. Aneh jantan ini loh. Oke. Kembali lagi Kak ya. Sebelum saya menjawab, nanti aku jawab kok. Oke. Tadi kau bilang mencerdaskan, terus definisi mencerdaskan dalam pemikiranmu adalah membawa sebuah permasalahan itu bisa dicerna oleh pikiran kita, akal kita. Betul Kau begitu bukan? ganti lagi kata-kataku. Itu makanya tadi ketika kau kujelaskan 3 kali definisi cerdas, kau harusnya dengar, kau gonta-ganti. Sejak kapan ku bilang mencerna? Kapan ku bilang mencerna? Kau pikir aku lagi makan mencerna? Oke. Dengarkan baik-baik. Ya. Cerdas definisinya adalah, dan aku nggak ngerti kenapa kau bahas cerdas di sini. Aku Karena kau yang mengatakan angkat cerdas. alasan kau tadi, Aku alasan kau ngangkat temaku. angkat judul ini. Iya, Itu tema bukan kayak tema gini diskusi. kau bilang ini Iya, untuk mencerdaskan. Alasan kau untuk mencerdaskan kan? Iya betul. Iya Betul nggak? betul. Terus Aku tanya, cerdas mencerdaskan itu apa adalah maksudnya?
Menyelesaikan masalah dengan pikiran itu. Terus apa masalah? Oke, menyelesaikan masalah dengan pikiran, betul? Betul? Terus Oke. itu definisi Pegang umum. Terus kata-kata itu masalahnya ya. apa? Oke. Loh, kok pegang kata-kata itu pegang definisi ya. umum, bro? Oke, sekarang aku tanya boleh? Apa yang mau kau tanya? Ya, anak ini kenapa ya? Apakah Tuhan yang kau sembah itu masuk akal? Tuhan yang kusembah ketika Allah sampaikan tentang dirinya masuk akal lah. Tuhanku masuk akal. Itu bedanya kita, Kak. Jebret, selesai ya. Lu punya Tuhan tuh masuk akal. Kalau kita Berarti nggak masuk agama akal. kau nggak masuk akal. Oh ya Bukan udah, agama nggak masuk akal, ngapain Yang ku ngobrol bilang di sini? Yang ku bilang Loh. tuh Tuhan. Yang ku bilang tuh Tuhan. Tuhan nggak masuk akal. Yaudah, Nggak masuk Tuhan kau logika. nggak masuk akal. Sekarang ku tanya, Tuhan kau pernah nggak di dunia? Bisa mati Iya. di dunia, pernah kan? Iya. Pernah Iya. kan dia berada di ruang dan waktu? Oh ya. Tuhan kau masuk pernah sejarah imanen, manusia Dek. pernah dong. Sesuatu yang imanen masuk sejarah itu Bagus, masuk bagus. akal namanya Tuhan kau. Oh iya. Yang tidak Sekarang, masuk kalau akal ku itu tanya Tuhan kembali. kau yang berbentuk roh. Gini, diam dulu. Ketika Diam dulu. gantian dong, aku belum belum Oke, selesai. oke. Orang ini aneh, teman-teman. Dia mengatakan Tuhannya nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kau yang Trinitas. Tapi Tuhan kau yang berwujud manusia itu masuk akal. Karena dia mati, makan, lapar, tidur di perahu. Dia bermukjizat sebagai seorang nabi, itu masuk akal. Karena nabi itu punya kekuatan Tuhan, itu masuk akal. Karena dia nabi, utusan Kemanusiaannya itu Tuhan. masuk akal. Yang Kemanusiaannya itu masuk nah, akal. makanya Yang tidak berarti masuk akal ketika itu kau bilang Tuhan, keilahiannya. berarti ketika Justru kau bilang Tuhan keilahiannya kau itu nggak yang nggak masuk masuk akal, akal. aduh. Berarti ketika kau bilang bahwa Yesus tak masuk, Yesus itu masuk akal dan yang lain tidak masuk akal, Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Justru nggak masuk akalnya dia. Contoh, lu punya Al-Quran bilang kok, kata kau ini dia gimana dilahirkan nih? Ini apa? konsisten nggak ini? Dia Kata hasil kau dari Yesus mana? itu Coba, masuk akal. Aku tanya. Kau percaya nggak dengan Nabi lu Isa? Nabi Isa jelas. Nabi Isa itu Oke. adalah sesuatu yang memang kejadian beyond logic karena dia dilahirkan dari Hah? Apa? Kau nggak ngerti beyond logic kau? Di luar penalaran. Dia nggak ngerti ternyata beyond logic. Udah kalau nggak ngerti diam dulu, nanti ku ajarkan. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Kehadiran Nabi Isa itu memang tidak masuk akal beyond logic. Nah, itu dia. Tuhan tuh nggak ini masuk kenapa nih? akal. Tuhan kau masuk akal. Dengar dulu, Dek. Kau yang bilang tadi tuh, Kan? aduh, diam Ditabrak kan? dulu. Nggak ngerti. Kau ini yang kontradiksi. Ketika kau bicara tentang kelahiran Nabi Isa itu beyond logic. Makanya kau laki-laki tapi kontradiksi dengan diri sendiri. Kau yang bilang Tuhan kau nggak masuk akal. Lemah kau. Emang Tuhan Kau standar ganda Loh, kau. Standar kau ganda. yang aduh, aku nggak mau loh ngomong sama orang yang sok-sokan tapi dia sendiri yang menentang. Dia bilang Tuhannya nggak masuk akal, tapi dia bilang kemanusiaan Tuhannya masuk akal. Kata dia, berarti Tuhan kau yang manusia itu bukan Tuhan. Clear. Udah selesai diskusi, apa lagi yang mau kau bahas? Ya udah, berarti Yesus yang manusia Kalau bukan dia Tuhan, manusianya masuk akal. Yang bikin dia nggak Ya masuk udah, akal itu yang bikin kalau kami Tuhan kau percaya bahwa Ya yang di udah. dalam dia itu yang layak Clear. disembah gitu. Udah selesai diskusi kita. Berarti si aman, kan? lelaki ini ya udah aman. Dengar teman-teman ya. Dia mengatakan Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhannya yang manusia masuk akal. Berarti Yesus yang manusia bukan Tuhan. Clear kan? Apalagi yang mau didiskusikan? Udah ya? Oke ya? Ya, takut, Yesus takut. bukan Tuhan. Iya takut ya, aku Takut. takut sama kau. Iya aku takut Kalah ya. kalau Takut main banget. logika. Iya kau Kalau main menang. Iya kau logika menang. kalah kau, bro. Iya ya. Logika kau menang pokoknya. Pokoknya Tuhan kau yang manusia Jangankan masuk akal kau yang nandar iya, aja, iya. nandar aja. Iya, Yesus aja nggak berani lawan kau kode. Ya, yakin aku. Yesus nggak berani lawan kode. Kau hebat. Udah ya. Anak itu hebat teman-teman. Yesus saja akan mengaku kalah di depan anak itu. Kenapa? Tuhannya yang manusia masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal. Ya udah berarti Tuhannya yang manusia bukan Tuhan sudah. Karena menurut dia Tuhan nggak masuk akal. Dan Yesus sebagai manusia masuk akal. Berarti Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Simple kan guys? Pintar kan dia kan? Ya udah, kalah aku sudah. Hebat kode. Apa yang mau diinikan? Diskusi sama Unirifani kalau pengen menang kalian. Aku mah kalah aja udah. Kalian pintar pokoknya udah ya. Udah aku nggak cari menang kalah, aku cari ilmu ya. Ingin menyampaikan ilmu dan cari ilmu. Oke lanjut. Apakah betul teman-teman Kristen meyakini Tuhannya bersisilah? Itu aja kita konfirmasi. Apakah betul nenek moyang Yesus itu pezina, penipu, pedofil dan juga pesundal? Kenapa saya tanyakan begitu? Kan bentar ya, Tiara ya.
Kenapa saya tanyakan begitu? Karena rata-rata orang Kristen ini punya standar ganda. Nabi Muhammad dituduh nggak bisa ada buktinya. Dikatakan Nabi Muhammad meniduri menantu, padahal nggak ada itu terbukti. Yang meniduri menantu adalah nenek moyang Tuhannya Yehuda. Dibilang Nabi Muhammad cabul, padahal yang cabul adalah Tuhan dan juga Nabi dalam kitab mereka. Makanya saya bingung sama orang Kristen. Kenapa kalian menerima nenek moyang Tuhan pesundal, penipu, pelacur dan juga pezina, tapi kalian menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak kalian bisa buktikan gitu loh. Kalian sehat nggak? Gitu loh pertanyaan aku. Silakan dibuka dulu camnya Tiara Angela. Gimana caranya ya? Oke. Tolong Oh nggak bisa brother, nggak bisa karena pengikutnya masih sedikit. Oh ya, Ya udah deh gini aja deh, kalau gitu masih pengikutnya masih sedikit. Anda konfirmasi aja deh, biar nggak ini ya. Tapi saya nggak mau diskusi dengan orang nggak jelas ya. Anda jawab aja, apa betul nenek moyang Tuhan Anda pezina, penipu, pedofil dan pesundal? oh ya, Tuhan Yesus punya nenek moyang seperti yang Anda katakan itu benar. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk supaya menjadi contoh, menjadi Tuhan, supaya nenek Berarti moyang betul-betul punya nenek moyang nenek Tuhan moyang Anda gitu. mereka itu, nenek moyang Tuhan itu diampuni dosanya dan Nenek masuk moyang surga. Tuhan. Jadi begini, Walaupun dia penipu, walaupun dia pesundal, walaupun dia pezina, diampuni karena itu nenek moyang Tuhan, begitu. ya kalau orangnya bertobat kan diampuni atau Memang Tuhan ada tidak gitu mengampuni orang yang bertobat mereka yang memang ada. Yakub bertobat, ya Daud bertobat, Yehuda bertobat, Rahab bertobat gitu. Memang ada tertulis. Anda sudah baca ayatnya memang. Oh ternyata kalau nenek moyang Tuhan bertobat diampuni ya guys. Kalau orang lain nggak diampuni ya, orang lain dibunuhi Tuhan ya. Berarti nenek, Masa dibunuh? berarti Ada bilang loh, dibunuh Uza, ya? ada Uza cuman teledor kepegang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan Anda tanpa dikasih kesempatan bertobat. Arhan mengambil harta rampasan, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberi kesempatan bertobat. Si Onan nggak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Anak-anak suku Amalek yang katanya menyembah ke Allah lain dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Giliran nenek moyang Tuhan berzina, menipu, bersundal, diampuni Tuhan ya. Berarti seolah-olah kayak nepotisme ya Tuhannya ya. Berarti memang Kolusi ya. Anda kayaknya orangnya mendalami sekali Alkitab. Oh, saya dalami banget. Makanya saya sampai sekarang tuh masih bingung gitu loh. Oh, Kenapa nenek moyangnya Yesus yang berzina, menipu, bersundal itu kok diampuni ya? Sementara Uza nggak sengaja pegang tabut Tuhan dibunuh. Onan tembak luar nggak mau mengambil istri kakaknya dibunuh. Arhan cuman mencuri nggak dikasih kesempatan dibunuh. Anak-anak kecil suku Amalek dibunuh. Anak-anak kecil di zamannya saya dibunuh. Kenapa ya kok Tuhan kalian bahkan dalam kitab Imamat orang Israel tidak boleh diperbudak lama-lama. Kalau orang lain boleh diperbudak lama-lama. Orang Israel nggak boleh makan bangkai, tapi bangkai boleh dijual bangsa lain. Kok Tuhannya kayak rasis banget ya, kayak cuma milih-milih doang gitu. Memang gitu ya? Makasih sudah atas pengetahuannya. Saya bicara sedikit. Maksudnya begini. Boleh. Ya boleh. Terima kasih. Kalau bicara tentang perdebatan itu, ya kita tidak usah perlu ambil dari nenek moyangnya. Bicara tentang Yesus dan Muhammad. Kalau Yesus itu dia suci, dia tidak pernah. Kalau Muhammad itu melakukan pedofil, sama seperti nenek moyangnya Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau Yesus mau suci. apple to apple, Sebentar, harusnya coba definisi Muhammad, pedofil itu apa definisinya? Definisi pedofil apa? ya ini mengawini anak kecil kan? Kalau begitu nenek moyang Tuhan yang pedofil juga. Ishak menikahi Ya, Ribka umur 3 tahun. makanya- Keluarga Tuhanmu semuanya makanya rata-rata nenek pedofil. moyang. Karena orang Sabar, udah saya bisa omong. aduh kamu udah lah nggak buka kayak menghujat lagi ya. Udah deh kamu turun, udah nggak buka kayak menghujat. Pedofil itu nih ilmu nih buat kalian orang Kristen nih, biar nggak bodoh-bodoh amat lah jadi orang ya. Pedofil itu artinya adalah adanya kecenderungan seksual terhadap anak kecil, doyannya berhubungan badan dengan anak kecil. Coba buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, bocil menurut kalian, nenek moyang kalian semua pedofil. Ya, banyak nenek moyang kalian itu yang nikah dengan anak 10 tahun, 12, bahkan ibu Tuhan kalian itu adalah korban pedofil. Ya, bahkan Ribka itu korban pedofilia, bahkan Yahudi itu melegitimasi pedofilia. Bahkan kalian agama pedofilia karena tidak ada batasan pernikahan di agama kalian umurnya berapa. Kalau tidak ada larangan menikah dengan anak umur 1 tahun, kalian boleh meniduri anak umur 1 tahun karena nggak ada larangannya. Agama kalian tuh agama pedofil.
Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, di agama kalian emang ada larangan menikahi anak umur 1 hari? Nggak ada. Di kami ada perintah menikahi anak baligh. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Isa umur 9 tahun, nggak bisa disamain bentuk tubuh orang 9 tahun zaman dulu dengan sekarang. Jangan menghujat Nabi Muhammad kalau nenek moyang Tuhan kalian saja pedofil, pezina, penipu, dan pesundal. Bikin malu keluarga Yesus kalian. Nabi Muhammad kalian fitnah. Nenek moyang Tuhan kalian pelaku kejahatan tapi nggak dihukum Tuhan, dilegitimasi sama Tuhan. Jangan ya dek menghujat di depan saya, malu segereja nanti ya. Saya cuman mau bertanya doang kok. Tadi sudah diakui oleh 2 Kristen ya, Yesus punya nenek moyang. Fix Yesus itu hasil dari sperma. 2 kali orang Kristen bilang punya nenek moyang Tuhannya ya.